Iya, itu kan sebenarnya pengembangan dari 3 nilai awal ya Pak ya. Kalau di zaman saya tuh ada 3 aja Pak. Jadi mulai dari veritas, probitas, justisia itu 3 ya. Kejujuran, kebenaran, sama keadilan. Di tahun 2020, 2019 kayaknya Pak, ada pengembangan dari 3 nilai ini menjadi 9 nilai UI yang dimasukin jadi bagian statuta saat ini. Jadi memang itu pengembangan dari 3 nilai utama yang ada. Jadi kita melihat bahwa memang universitas ini bukan hanya mendidik secara teknis, tapi juga secara mental dan nilai-nilai luhur yang ada gitu ya, harus tetap jadi dasar dalam kita berkarya setelah keluar dari kampus. Dan selama di kampus ini yang harus ditegakkan, karena kalau dari yang 9 ini juga ada keterbukaan, kebebasan akademik, kepatuhan pada aturan, itu kan juga yang mengatur kita selama kita kuliah. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Indonesia. Saya sekarang beruntung sekali bisa ketemu dengan Bapak Andri Rahadian, Sarjana Hukum LLM MSc, Ketua Umum ILUNI, Ikatan Alumni Universitas Indonesia. Apa kabar Pak Andri? Kabar baik, Pak Bambang, apa kabar Pak? Iya, sehat-sehat. Nah, Pak Andri ini selepas menyelesaikan pendidikan sarjana S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, melanjutkan pendidikan magister di Boston University. Dia meraih 2 gelar magister sekaligus, yaitu magister di dalam hukum LLM dan MSc di dalam finance. Kemudian bekerja di kantor hukum Hanafiah Punggawa dan partner HPRP yang sekarang menjadi kantor hukum global pertama di Indonesia dengan nama Denton HPRP. Mungkin Pak Andri bisa ceritakan sendiri yang lebih jelas nih. Jadi pengalaman kuliah di Fakultas Hukum dan kemudian karir sebagai lawyer korporasi dan sampai saat ini dipercaya memimpin Ikatan Alumni UI yang begitu besar dan reputasinya sangat luar biasa di Indonesia. Silakan Pak Andri. Terima kasih Pak Bambang. Wah, ini cerita 30 tahun berarti nih ya. Dari mulai kuliah. Diriku jadi 3 menit aja. Baik. Jadi memang pada saat mulai kuliah di FHUI, kegiatan aktivitas biasa aja Pak. Saya mahasiswa, kadang masuk, kadang enggak. Kadang lebih banyak nongkrong di kantin gitu ya. Tapi kegiatan-kegiatan sudah mulai berjalan. Saya sebagai ketua beberapa kegiatan di kampus yang mulai biasanya boleh diperbolehkan setelah tahun kedua. Setelah itu selain kuliah dan ada kegiatan organisasi di kampus,
saya juga mulai magang di tahun keempat. Magang di kantor yang sama yang ada pada saat ini di Hanafiah Ponggawa. Waktu itu namanya Hanafiah Soeharto Ponggawa. Karena sebenarnya zaman itu belum ada tuh, belum zaman magang internship di tahun ketiga, tahun keempat. Ini kebetulan pertama dibuka kesempatan itu, saya ikut. Setelah, karena itu kebetulan udah dekat lulus, pas lulus saya lanjut di kantor yang sama. Jadi kalau pengalaman kerja saya hanya ada di satu kantor ini, Pak. Di zaman awal sejak magang pas kuliah sampai saat ini. Jadi ya 95, Pak. 95 saya magang di kantor sebelum lulus itu. Setelah lulus udah dapat kerjaan formal, udah dapat gelar sarjana, disuruh kawin dulu. Jadi kawin dulu. Baru saya lanjut ke sekolah sama istri S2 di Boston. Setelah balik dari Boston, balik lagi ke kantor yang sama, mulai kerja lagi sebagai associate, dan di tahun 2000, alhamdulillah diangkat jadi partner. Nah, jadi memang itu progres pekerjaan dan juga kuliah. Baru ikut aktivitas lagi di kampus sebenarnya di tahun 2015 waktu itu, 2016 lah, pada saat ada pemilihan ketua Iluni FHUI waktu itu di fakultas. Dan itu mulainya saya kembali ke kegiatan di kampus UI sebagai alumni, karena sebelumnya biasanya kita kegiatan alumni itu lebih perangkatan, atau kalau fakultas pun biasanya kita membantu dalam program magang atau seminar-seminar, jadi bukan aktivitas langsung sebagai bagian dari organisasi alumni. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Iya, jadi bekerja selamanya hanya di satu perusahaan ya, itu seperti tradisi Jepang itu, sekali nggak pindah-pindah. Iya, tapi secara organisasi kalau law firm kan tergantung partnernya, Pak, ya, dan itu ada beberapa kali perubahan partner. Jadi dari saya masuk namanya Hanafiah Soeharto Ponggawa, ganti beberapa kali sampai akhirnya di 2001 itu berganti jadi Hanafiah Ponggawa and Partners, di mana saya jadi salah satu partnersnya. Dan itu terus berkembang sampai sekarang, dan 3 tahun yang lalu kita bergabung bersama dengan Dentons, jadi namanya Dentons HPRP sekarang. Dentons itu adalah jadi law firm global terbesar kalau dari segi jumlah lawyers yang ada di 82 kota di dunia, 82 negara di dunia. Ada 7.000 lawyer yang bergabung di situ katanya. Iya, sekarang 10.000, Pak. 10.000. Oh, 10.000. Kita ekspansi terus. Nah, itu bagaimana menggambarkannya? Apa bedanya dengan kantor-kantor lawyer yang lain? Jadi kalau afiliasi dengan asing itu udah banyak sebenarnya, Pak, dan udah dari sejak saya bergabung di law firm tahun 95 itu juga udah banyak law firm dengan afiliasi asing. Tapi yang dengan format seperti yang ada sekarang, saya rasa dengan penamaan yang langsung sebagai Dentons HPRP itu baru kita memang, di mana kita sebagai bagian dari global network, di partners level juga semua kita sama di seluruh dunia. Dan itu biasanya kita setiap 1,5 tahun sekali kita rapat. Jadi global 1,5 tahun sekali, itu jumlah partnersnya ada sekitar 1.500 orang kumpul di satu tempat. Kita bahas progres, review, dan juga memang dalam hal pekerjaan
kita sangat terkoneksi gitu. Jadi kalau misalnya ada kerjaan yang harus multi jurisdictions akan jadi lebih mudah buat klien. Jadi memang ini pertama untuk mempermudah service ke klien dan kedua juga untuk memperbesar network kita di Indonesia gitu Pak. Sebagai law firm kita sejajar dengan law firm di dunia yang lain dengan banyaknya afiliasi saat ini yang ada di Indonesia. Dan terkoneksinya Indonesia dengan berbagai belahan dunia lain, baik dari segi pembiayaan, dari segi shareholders, kita tahu sekarang multinasional sebanyak banget gitu ya masuk di Indonesia, dan perusahaan Indonesia udah juga jadi going global, seperti yang unicorn kita tahu, walaupun operasionalnya masih sebagian besar ada di Indonesia, tapi investornya semua udah dari luar negeri. Nah ini saya rasa ke depan akan menjadi hal yang sangat penting bahwa konsultan di Indonesia bisa bermain di level global juga. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ya, sekarang yang organisasinya formally mengglobal itu baru HPRP, Denton HPRP ini. Nah itu idenya datang dari Denton Internasional itu memilih HPRP atau HPRP yang memang ingin untuk mengglobal itu? Kalau yang pertama sih nggak juga Pak, jadi memang udah banyak dengan format yang ada afiliasi, tapi selalu nyebutnya affiliated with atau members of gitu ya. Kalau kita memang langsung disebut sebagai nama Denton HPRP. Ini dua Pak, jadi dua pihak. Biasa kalau matching kan memang harus begitu. Jadi kita juga pada saat itu sudah ada afiliasi sebelumnya dengan global network juga, tapi dengan size yang lebih kecil dan pusatnya di Inggris. Nah sekarang pada saat itu kita sedang memikirkan bagaimana kita bisa masuk ke struktur yang dimana kita sama semua dan terkoneksi dengan sangat erat gitu ya, dengan sistem IT yang ada, konflik check yang ada, dan klien global yang bisa di-share sama-sama. Nah, pada saat itu kebetulan dari Asia, representatif Asia dari Denton sini di Singapura juga sedang mencari hal yang sama. Jadi memang itu klop pada saat itu. Kita ada review setahun lah waktu itu. Karena kan kita mesti samain IT system, review accounting system, review gimana client management gitu. Jadi itu prosesnya cukup lama, setahun. Reviewnya di tingkat Asia, habis itu masuk ke regional, masuk ke global, akhirnya kita baru resmi masuk setelah 3 tahun. Iya. Lalu dalam sistem ini apakah masing-masing lawyer itu berkonsentrasi menangani kasus-kasus di negerinya sendiri-sendiri atau bisa lintas negara? Misalnya Pak Andre bisa berpraktek di negara-negara lain. Karena kalau law firm kan di tiap jurisdiksi ya Pak ya, kita cuma punya izin untuk berpraktek di Indonesia. Begitu juga yang di Singapura hanya bisa praktek di Singapura, kecuali misalnya mereka ada izin bar di London atau di Amerika. Nah, tapi ini tidak membatasi kita membantu perusahaan-perusahaan yang ada di Singapura yang mau masuk ke Indonesia, atau perusahaan Amerika yang mau masuk ke Indonesia, atau perusahaan Indonesia yang ada transaksi dengan perusahaan di Meksiko gitu misalnya. Nah ini jadi kita terlibat dalam cross border ini sangat banyak sekarang Pak. Baik dari segi pembiayaan, dari segi operasional, kita tahu kita misalnya mineral atau natural resources kita kan salah satu sumber daya yang paling besar sekarang, coal, itu transaksinya ke mana-mana, dari perusahaan trading besar di Swiss, di Inggris. Nah itu semua kita pertama kalau misalnya dia pakai hukum Inggris ya kita bicara sama kolega kita yang ada di Inggris, tapi dari segi Indonesianya kita juga harus kasih masukan karena ada peraturan-peraturan
Minerba yang khusus yang mengatur, dan bagaimana transaksi ini juga diatur oleh banyak aturan yang ada. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Itu kira-kira skop kita kalau dalam melakukan kerjaan, Pak. Iya, jadi lebih efisien kira-kira gitu ya. Ya, jadi klien nggak pergi nyari-nyari, dan kita juga udah tahu orang mitra ke di mana gitu ya. Iya, Pak Andre itu kan berarti sudah sibuk ya di pekerjaan. Tetapi kenapa masih mau menerima ini untuk menjadi pengurus alumni, mulai dari Fakultas Hukum, kemudian sekarang bahkan seluruh UI yang urusannya besar sekali. Yeah. Awalnya sih memang niat untuk apa ya, kalau di luar negeri nyebutnya giving back lah, jadi kita kembali ke kampus gitu ya, kita kembali memberikan kontribusi kita, walaupun memang nggak harus jadi pengurus kegiatan atau pengurus organisasi alumni, tapi ini salah satu bentuk nyata di mana pada saat itu forum atau organisasi kegiatan alumni ini memang baru menggeliat lagi gitu ya, setelah cukup lama dengan kegiatan yang rutin gitu ya. Di tahun 2016-2017 tuh baru naik lagi banyak kegiatan yang melibatkan banyak orang dan aktivitas yang juga makin luas cakupannya, apalagi dengan adanya revolusi 4.0 ini kan semua terkoneksi. Kalau dulu kan semua kegiatan harus offline. Sekarang bisa database, bisa dikirim. Waktu itu masih by email ya, belum zaman Zoom. Jadi by email, habis itu ada website gitu kan. Jadi ini baru bangkit lagi, dan pada saat itu kebetulan memang nggak sengaja mulanya Pak Bambang Iluni FHUI, karena pada saat itu angkatan saya 25 tahun mulai masuk. Jadi ada peringatan kegiatan 25 tahun. Itu kita kumpul sering, banyak kegiatan, akhirnya dibilang, wah ini kebetulan lagi ada pemilihan ketua alumni nih, kita majuin deh calon gitu. Bisa sama teman-teman angkatan saya dimajuin, kita kumpul rame-rame. Jadi emang niatnya sih sebenarnya buat keguyupan waktu itu dalam rangka peringatan 25 tahun angkatan saya, angkatan 91. Tapi kelihatannya jadi membesar skopnya gitu. Akhirnya kita mengajukan calon, saya diminta jadi calon oleh beberapa teman, kita kumpul rame-rame, akhirnya kita maju. Saya maju untuk calon ketua Iluni FHUI tahun 2016. Gagal. Nggak menang waktu itu, jadi beda 100-an suara lah gitu ya. Karena itu bukan pertama, cuma yang pemilihan secara one man one vote dan secara e-voting gitu. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Nah, tapi kemudian malah terpilih di Iluni UI-nya. Iya. Jadi setelah gagal di Iluni FHUI, tapi karena udah terlanjur ikut kegiatan di tahun 2017 itu 2016 ya, 2016 akhir saya diajak sama Mas Arief. Waktu itu beliau juga running sebagai ketua Iluni UI dari Fakultas Teknik. Dia ngajak saya sebagai sekjen. Jadi di tahun 2016 sampai 2019 itu saya jadi sekjen Iluni UI. Jadi gagal di FHUI, maju di sekjen Iluni UI, habis itu saya running lagi di 2019 kemarin sebagai ketua umum Iluni UI. Menjadi ketua umum Iluni UI, kemudian masuk pandemi.
Malah masuk pandemi. Pak Andre jadi ketua relawan. Nah, itu gimana? Makin sibuk lagi. Iya. Jadi ceritanya memang karena Iluni UI ini secara organisasi, kalau Mas Bambang tadi saya udah kirimin video kegiatan kita juga itu cukup aktif dalam membantu bangsa dan masyarakat ini, bagian dari alumni Peduli Center dan Community Development tiap ada bencana. Jadi dari bencana Palu, bencana Lombok itu udah aktif dan bekerja sama dengan BNPB. Pada saat awal pandemi, ini juga kita salah satu yang pertama bikin kegiatan menghadapi pandemi. Kita kan semua belum tahu, jadi kita bikin seminar pertama, habis itu ngebantu masyarakat pada saat awal-awal hand sanitizer hilang gitu ya, di pasar ini kita bikin karena ada FKUI, ada teman-teman dari MIPA yang membantu secara kimia gitu, jadi memproduksi hand sanitizer dan kita bagikan gratis. Nah ini cerita ini saya sampaikan ke Pak Doni waktu itu, Doni Monardo, ke Kepala BNPB. Beliau juga pada saat itu yang bersamaan diberi tugas sebagai Ketua Satgas untuk membentuk Satgas. Gitu. Jadi ditanya, Andre mau bantu saya nggak di koordinasi relawan ini karena kita butuh relawan. Saya nggak lama mikir, saya bilangnya, oke Pak, siap Pak. Oke, jadi siap ya, bantu kita ya. Saya pikir ini Satgas nggak lama lah umurnya gitu kan. Dan pandemi ini juga saya pikir ya 3 bulan, 4 bulan selesai gitu. Karena belum pernah ada nih pandemi selama ini di zaman modern gitu ya. Kalau di 1900-an memang katanya ceritanya pernah ada juga pandemi yang sama waktu itu flu. Tapi ini kan baru, jadi saya pikir ya udah kita jalanin lah karena Iluni UI memang secara organisasi sudah punya pengalaman dalam menangani pandemi dan kita punya ahli-ahlinya gitu. Jadi saya waktu itu langsung koordinasi dengan teman-teman FK, Ketua Iluni FK waktu itu Prof Budi, bareng-bareng juga beliau di tim pakar. Jadi kita sama-sama ya. Tapi ternyata selama ini, sepanjang ini, dan organisasinya juga cukup besar gitu karena mengcover seluruh Indonesia. Kita ada 52.000 relawan yang terdaftar sampai saat ini secara individu. Belum lagi ada 32 organisasi massa besar yang juga bergabung bersama-sama membantu kegiatan penanganan ini sebagai relawan. Ya, sekarang pandemi sudah agak mereda, walaupun sedikit-sedikit mulai muncul lagi. Nah itu kegiatan relawan seperti apa Pak Andre? Ya, memang peak-nya itu ada di awal pandemi di tahun Maret 2000-an, Maret 2000, habis itu turun di Desember, naik lagi Januari, Februari, dan puncaknya memang di Juni-Juli kemarin, tahun 2021. Jadi memang kegiatan relawan di awal ya kita sangat beragam, Pak Bambang, mulai dari membantu masyarakat yang terkena dampak, bagi sembako, penanganan kesehatannya, nyari APD, membantu rumah sakit dalam perekrutan nakes, karena saat itu yang paling berat kan tekanan di Jawa ya, terutama di Jakarta. Itu cari nakes sudah nggak ada lagi. Jadi kita sampai menghubungi relawan-relawan nakes kita di luar Pulau Jawa, dari Sulawesi, dari Sumatera, dari Kalimantan, itu kita terbangin ke Jakarta, kita kirim ke Jakarta, ada yang mereka datang, kita ganti biayanya, ada yang kita undang, sampai tiba-tiba ada dulu PSBB kan, berhenti semua, nggak ada penerbangan pun juga di stop, padahal kebutuhan lagi tinggi. Kita kontak TNI AU, minta bantu pesawat, jemput orang-orang ini, para perawat untuk bisa dibawa ke Jakarta. Habis itu yang di Jakarta kita bantu cari sembako, kita kumpulin dari donatur. Luar biasa lah waktu itu kegiatannya, sibuk penuh gitu. Tapi memang seiring dengan menurunnya kasus dan juga sudah lebih siapnya sistem, karena waktu itu kan sistem belum berjalan lancar gitu ya.
sekarang Kementerian Kesehatan udah establish dengan kegiatannya penanganan kesehatan, Kementerian Sosial juga dengan bansos-bansos yang non-tunai udah berjalan. Jadi memang kegiatan relawan ini sudah jauh menurun. Tapi kalau ada bencana lagi yang selama terjadi masa pandemi ini naik lagi gitu, kayak kemarin Merapi, habis itu di Lumajang itu kan naik lagi gitu ya. Karena memang hal yang berbeda biasanya kalau penanganan bencana kan selalu ada posko, selalu ada tempat pengungsian yang kumpul rame-rame. Padahal itu kan akan bisa ada potensi jadi klaster di masa pandemi. Jadi relawan-relawan kita yang sudah dilatih ini sekitar ada 17 ribuan. Itu membantu pemerintah, membantu masyarakat ngingetin ini loh tahapan-tahapannya selama pandemi ini. Posko atau dapur umum sebaiknya orang nggak berkumpul. Jadi kita relawan kita yang nganterin makanan ke posko-posko, bukannya mereka yang datang. Itu untuk menghindari kerumunan lah di masa kebencanaan. Pengabdi cipta, berjaya memperbaiki untuk nusa dan bangsa. Semangat kencang gembira, sadar bertugas mulia. Pak Andre, menarik sekali. Saya sudah sepintas melihat video kegiatan Iluni UI ini ya, menarik. Terutama semboyannya itu kan koneksi, kreasi, inovasi, kolaborasi. Nah, itu kalau dikaitkan dengan alumni yang jumlahnya begitu banyak dan cukup banyak juga yang menempati pos-pos yang strategis, itu gimana? Apa benar-benar bisa disinergikan ini kekuatan alumni UI? Nah, program saya juga memang kan ruang temu nih, Pak Bambang. Jadi kita mempertemukan semua alumni kita, bukan hanya antar alumni juga, tapi dengan stakeholder lain di luar alumni gitu ya. Jadi dengan tahapan-tahapan yang ada, mulai dari titik temu di awal 2019-2020, 2020-2021 itu sinergi temu, dan sekarang kita masuk ke hasil temu. Itu program-programnya kita bangun agar pertama memberikan manfaat kepada alumni-alumni yang ada. Jadi jejaring gitu ya. Ini kan jejaring penting bahwa harus ada alumni yang tadi Pak Bambang bilang sudah mentas, yang udah jadi posisi-posisi tinggi di tiap lembaga, baik lembaga kementerian, BUMN, perusahaan swasta nasional, multinasional, itu kan pasti banyak, LSM juga, kita banyak memegang posisi-posisi kunci alumni kita. Nah, ini kita hubungkan gitu agar mereka bisa membantu junior-juniornya, membantu alumni yang lain, dan juga membantu kampus. Jadi mulai dari program Merdeka Belajar, akhir-akhir ini kalau dulu kita memberikan kesempatan mereka untuk bisa jadi narasumber dalam diskusi-diskusi kita. Ada yang tailor-made khusus untuk bagaimana misalnya di bidang mereka gitu. Ada juga di mana kita yang memberikan dukungan. Kalau misalnya mereka maju sebagai calon pansel gitu, masuk ke satu panitia seleksi, nah itu kita sebagai organisasi alumni memberikan dukungan. Juga kita visit ke tempat-tempat mereka bekerja, tempat mereka di mana ada pimpinannya alumni UI, kita membawa alumni-alumni yang ada. Kalau di ASN ini ada teman-teman sekelompok ASN muda, mereka bikin namanya ASN Dewari. Itu juga selain untuk membuat jaringan di antara sesama ASN, mereka contohnya bikin tutorial atau kayak bimbel lah. Gimana kalau mereka mau tes kenaikan tingkat, gimana kalau mau tes jadi CPNS. Nah, itu ada alumni-alumni kita yang kita bantu, kita fasilitasi agar bisa bergabung dalam organisasi-organisasi yang lebih khusus lagi. Jadi memang ini mutual lah, kita simbiosis mutualisme dengan alumni, organisasi alumni, kita dukung, mereka juga mendukung kegiatan kita. Kita gabungkan dengan alma mater, banyak juga kegiatan yang disinkronisasikan dengan program UI. Berbakti dalam karya, mahasiswa
apa benar dulu pernah ada, mungkin sekarang sudah berubah, terutama dari Fakultas Hukum, yang mereka enggan menjadi pegawai negeri, jadi lebih suka bekerja di swasta. Itu sekarang sudah berubah. Mulai berubah. Jadi kita lihat calon-calon hakim udah mulai ada dari alumni UI, calon jaksa udah mulai ada, ASN Fakultas Hukum juga banyak di kementerian lembaga sekarang. Jadi memang millennials ini beda ya. Kalau dulu kan mungkin tekanan dari orang tua juga bilang bahwa harus punya penghasilan lebih, dan kita tahu bahwa pada zaman saya paling nggak ya ASN itu belum jadi tempat. Tapi seiring dengan perbaikan reformasi birokrasi dan yang lain-lain, kita lihat 10 tahun terakhir ini berubah. Jadi kita lihat memang banyak juga alumni yang bekerja secara profesional, masih mayoritas memang kalau dari FHUI, tapi sudah mulai banyak yang ada di bidang-bidang pemerintahan, di lembaga, kementerian, tadi sebagai jaksa, sebagai hakim, udah mulai banyak lah. Berubah Pak Bambang. Karena baru mulai, yang berkarir di ASN belum sampai ke puncak-puncak ya? Lumayan ada yang udah jadi level eselon 1 juga banyak Pak yang karir ya. Tapi maksud saya 1-2 sih ada dari dulu Pak. Tapi mayoritas itu ya 95% lah mungkin ya masuk ke sektor swasta. Tapi sekarang udah bertambah gitu. Mungkin sekitar 15%-an atau 20%. Baik, karena mereka kan kesempatan juga lebih terbuka gitu. Untuk masuk ke sektor swasta atau di kementerian sekarang, karena udah mulai ada lateral hiring juga, rekrutmen yang profesional gitu, pro hire, itu juga udah mulai ada. Jadi udah lebih banyak lah teman-teman alumni kita yang bergerak sebagai di bidang publik. Berdasarkan Pancasila, dasar negara, kobarkan semangat kita demi Ampera. Ya, kalau dari Fakultas Hukum sudah ada yang menjadi wakil menteri. Ya, menteri juga ada Pak Sofyan Jalil. Oh iya betul. Ya betul. Pak Sofyan Jalil itu. Pak Bambang juga ya. Iya, menteri segala bisa itu. Segala bisa. Sampai beliau kalau kita ada kegiatan Iluni, mereka bilang bahwa Pak Sofyan bilang, saya nggak mau tinggal di rumah dinas karena nggak tahu nanti posisinya digeser kemana lagi. Cuma semua bisa beliau. Iya. Tipikal alumni kita Pak. Ya. Nah, sebenarnya apa nilai-nilai yang ditanamkan di UI? Kalau nggak salah ada istilah 9 nilai UI itu apa Pak Andre? Iya, itu kan sebenarnya pengembangan dari 3 nilai awal ya Pak ya. Kalau di zaman saya tuh ada 3 aja Pak. Jadi mulai dari veritas, probitas, justisia, itu 3 ya. Kejujuran, kebenaran, sama keadilan. Di tahun 2020-2019 kayaknya Pak, ada pengembangan dari 3 nilai ini menjadi 9 nilai UI yang dimasukin jadi bagian statuta saat ini. Jadi memang itu pengembangan dari 3 nilai utama yang ada. Jadi kita melihat bahwa memang universitas ini bukan hanya mendidik secara teknis, tapi juga secara mental dan nilai-nilai luhur yang ada gitu ya, harus tetap jadi dasar dalam kita berkarya setelah keluar dari kampus. Dan selama di kampus ini yang harus ditegakkan, karena kalau dari yang 9 ini juga ada keterbukaan, kebebasan akademik, kepatuhan pada aturan, itu kan juga yang mengatur kita selama kita kuliah. Universitas
Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Nah, bagaimana sekarang hubungan ILUNI ya setelah lulus dengan para mahasiswa? Karena kan sejak dulu kita tahu bahwa kegiatan kemahasiswaan UI ini selain belajar mengajar itu kan peduli terhadap masalah-masalah di luar. Nah, kadang-kadang dinyatakan dengan demo, bahkan memimpin demo-demo besar di Jakarta itu pasti dari UI. Nah, itu apa yang dilakukan alumni UI? Apakah support atau mengarahkan atau seperti apa? Kita koordinasi sangat baik, Pak Bambang, dengan BEM ya, dari tahun ke tahun. Bahkan biasanya setelah jadi pengurus BEM, mereka lulus, mereka jadi pengurus ILUNI. Jadi di kepengurusan saya juga ada beberapa bekas ketua BEM yang ada. Jadi banyaklah bekas ketua BEM yang bergabung di ILUNI. Dan selama ini memang kita selalu koordinasi dalam kegiatan jangka panjang. Jadi biasanya di awal tahun kepengurusan BEM, kita ketemu dengan BEM fakultas, BEM UI, jadi disebutnya BEM se-UI gitu ya, untuk mensinkronisasikan kegiatan apa yang bisa dilakukan. Nah, setelah itu biasanya komunikasi dengan saya dengan ketua BEM juga berjalan dengan lancar, terkait misalnya banyak kegiatan kita juga kegiatan alumni yang ditujukan untuk mahasiswa, dan ini pintu masuknya kan lewat BEM. Jadi program misalnya UI bersih, kita melakukan green campus gitu ya, itu juga melibatkan mahasiswa. Yang di luarnya beberapa program magang juga melibatkan mahasiswa. Nah, kalau untuk demo-demo gitu biasanya kita terinfo lah, dan pengarahan sih enggak, tapi kita membantu misalnya kalau mereka perlu koordinasi dengan pihak-pihak yang relevan, pihak kepolisian gitu ya, walaupun mereka juga punya akses yang sangat baik sebagai BEM. Pak Bambang bilang posisi tawar BEM kan memang tinggi juga kalau dalam banyak kegiatan-kegiatan. Nah, ini kita support kalau mereka membutuhkan. Kalau mereka misalnya kayak kemarin ada kejadian di mana salah satu ketua BEM dijadikan tersangka gitu. Nah, kita bantu advokasinya. Kalau kegiatan lain memang jauh lebih banyak, tapi yang terekspos biasanya yang hal-hal seperti yang kayak tadi gitu. Yang padahal kegiatan mereka jauh lebih banyak, Pak Bambang, yang internal development dari mahasiswa, kegiatan kebudayaan, mereka ada ArtX, ada banyak diskusi-diskusi. Jadi biasanya kalau di UI itu kombinasi antara bidang kemahasiswaan dengan DPKHA, itu hubungan alumni. Jadi karir dan hubungan alumni. Ini biasanya gabung, dan di bawahnya organisasinya BEM dan ILUNI UI. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ya, Pak Andre, ILUNI UI ini kan salah satu ikatan alumni yang terpandang lah ya. Jadi editor Indonesia ini kan sebenarnya hanya beberapa perguruan tinggi saja yang alumninya berperan di situ. Nah, bagaimana bekerja sama antar sesama ikatan alumni? Untuk kegiatan kita memang ada satu organisasi namanya Himpuni, Pak Bambang. Ini himpunan organisasi alumni perguruan tinggi negeri. Jadi memang awalnya masih sampai saat ini ada 40 perguruan tinggi negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Sakuala sampai Cendrawasih, itu kita tergabung dalam satu organisasi namanya Himpuni. Kegiatannya juga macam-macam. Di sini kita jadi model buat kita koordinasi kegiatan lah. Gitu.
Kalau dulu biasanya memang yang udah dari awal olahraga gitu ya, ada namanya kegiatan komunitas Triwarga. Nah itu UI, ITB, UGM. Habis itu ada juga UI, IPB, ITB. Itu biasanya untuk kegiatan yang sektor. Karena biar gimana kan kita juga ada di Jawa Barat, di Depok gitu ya. Walaupun kampus awalnya di Jakarta. Jadi sekarang kayak terakhir kemarin kita bikin Festival Jawa Barat gitu. Itu 4 kampus yang ada di Jawa Barat termasuk UI. Jadi ITB, Unpad, IPB, dan UI. Kita berempat bikin kegiatan, kita pindah-pindah gitu ya di seluruh Jawa Barat. Banyak kegiatan yang kita lakukan sama-sama, kayak vaksinasi kita juga lakukan sama-sama ITB, sama IPB juga bareng-bareng. Jadi memang untuk agama kita banyak juga kegiatan yang kita lakukan bersama-sama. Seperti kemarin kita bikin vaksinasi di Jawa Tengah gitu. Pak Ganjar sebagai ketua Kagama dan juga gubernur hadir gitu. Jadi dengan fungsi sebagai dua jabatan lah. Jadi banyak Pak Bambang memang kegiatan yang kita coba integrasikan karena pertama, alumni UI juga ada di semua daerah. Saat ini memang baru ada di 17 wilayah di Indonesia, di mana di situ juga ada kampus-kampus besar. Nah, ini yang kita sinergikan agar mereka bisa kerjasama di daerah-daerah tersebut. Ya, Pak Andre, sayang sekali waktu. Karena itu saya mau sampai pertanyaan terakhir mungkin. Setelah bergaul di lapangan ya, Pak Andre dengan berbagai pengalaman itu, apa yang ingin disarankan baik kepada alma mater UI cara menghadapi dunia di luar kampus, juga para mahasiswa, para alumni yang baru, apa yang sebaiknya dipersiapkan supaya alumni ini tidak hanya bisa mencerminkan aspirasi masyarakat, tapi sekaligus kehadirannya juga diterima oleh masyarakat. Ya, jadi memang sebelum pandemi pun kita sudah melihat bahwa yang namanya digital teknologi itu menjadi hal yang sangat penting, Pak Bambang, dalam perkembangan kita ke depan. Pandemi mempercepat ini terjadi dan memperluas penggunaan. Jadi alumni UI memang pertama mendukung kegiatan yang berbasis digital, berbasis teknologi ke depan. Karena kita melihat bahwa untuk bisa bersaing dan untuk bisa survive, ini merupakan hal yang esensial. Tapi alumni UI juga punya satu program yang kita luncurkan melihat kondisi saat ini, yaitu kohesi kebangsaan. Kita lihat bahwa ke depannya setelah 2019, 2017, dan menghadapi 2024, ini kita ada pemilu, kohesi ini harus segera dibangkitkan, gitu, diingatkan lagi, karena kita tahu bahwa perbedaan sudah kita terima harusnya. Tapi bahwa orang mempersepsikan yang berbeda itu sebagai lawan itu nggak bisa kita biarkan. Jadi alumni UI membangkitkan dan menyatukan ini, namanya kohesi kan itu tarik-menarik satu unsur yang memperkuat. Nah ini yang kita coba jalankan ke depan. Jadi ini mudah-mudahan bisa bergema di semua, bukan hanya di alma mater, tapi kita satu sama-sama maju menyampaikan konsep ini ke seluruh bangsa Indonesia. Tinggal selfie tabungan jadi. Hidup lebih asik pakai Leven. Hidup lebih asik pakai Leven. Iya. Luar biasa sekali program ini, kohesi kebangsaan. Jadi terima kasih sekali Pak Andre Hardian SCLLM MSc, Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia, dengan segala programnya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bambang. Sukses. Salam sehat selalu. Pak Andre, ya. Terima kasih ya. Universitas Indonesia, universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya.